Saya pengen nanya nih, ini kata-katanya, saya pengen nanya nih, di abad 20 yang berjasa bagi negara ini adalah Nabi Muhammad atau Soekarno? Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang saya pikir sangat bermasalah. Kenapa sangat bermasalah? Karena ini adalah pernyataan yang dari awal sudah diniatkan untuk menyakiti. Karena perbandingan teman-teman sekalian itu tidak dilakukan kecuali untuk menunjukkan adanya kelebihan atau kekurangan dari satu hal sehingga orang itu bisa memilih. Itu fungsi perbandingan. Maka ketika saya membandingkan mana yang lebih bagus antara handphone ini dengan handphone ini, selalu ketika dibandingkan kita akan melihat perbedaan, itu yang di-highlight. Selain perbedaan, orang akan menentukan sebuah pilihan. Dan saya tidak hendak untuk, saya banyak sekali yang di kepala saya pengen saya keluarin, tapi saya coba untuk memilih tidak hendak untuk meng-highlight untuk bagaimana kita menunjukkan kesalahan-kesalahan cara berpikir. Enggak, saya cuma ingin menunjukkan beberapa hal yang fair gitu kan ya. Untuk kemudian membuat teman-teman sekalian menjadi paham bagaimana cara berpikir yang adil. Bagaimana cara berpikir yang tidak rusak. Bagaimana cara berpikir yang cara berpikir yang fair, bukan berpikir yang tidak adil. Contoh kayak begini misalnya. Kalau saya tanya teman-teman sekalian, kalau kita lanjutkan pertanyaannya. Di abad ke-21, khususnya rentang tahun 2000-an atau dikhususkan tahun 2019, yang berjasa bagi negeri ini Nabi Muhammad atau ibu tadi misalnya. Ya itu kan contoh bisa aja. Atau bapaknya atau anaknya. Anaknya punya jasa apa sebenarnya? Itu kita juga bisa lakukan. Tapi ini kan adalah sesuatu yang saya katakan tadi pertanyaan yang tidak etis. Kenapa? Dari pertanyaannya saja sudah salah. Dan kalau para ulama membicarakan pertanyaan yang salah itu tidak akan pernah menghasilkan jawaban yang benar. Misal, ketika mempertanyakan orang-orang yang agak iseng, orang-orang liberal mempertanyakan, bisakah Allah membuat sesuatu, menciptakan sesuatu yang sangat berat sekali, sampai dia pun nggak mampu mengangkatnya? Kebanyakan orang pusing untuk memikirkan jawabannya, tapi saya sampaikan ini pertanyaan sudah salah. Dan pertanyaan yang salah tidak akan pernah menghasilkan jawaban yang benar. Contoh misalnya, pertanyaannya lagi, kamu mau datang hari apa? Ayam atau kambing? Ini pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena kamu mau datang hari apa, pilihannya ayam atau kambing. Ya, mau dijawab apa saja ya pasti salah. Karena pertanyaannya sudah salah. Dan pertanyaan yang salah ini bermasalah ketika diniatkan untuk sesuatu yang memang kurang pas. Karena kita sudah tahu ibu ini ngomong secara emosional. Di awal adalah acara ini, kalau saya nggak salah, itu bertemakan tentang nasionalisme dan menangkar radikalisme serta terorisme. Saya nggak tahu lah pokoknya lebih lengkapnya apa. Tapi inti daripada pembicaraan ingin menunjukkan bahwa cuma bapaknya yang punya jasa atas kemerdekaan negeri ini. Lalu kemudian di satu sisi yang lain, di saat yang sama menyudutkan orang-orang yang dianggap radikal teroris yang ini senantiasa disematkan pada orang-orang muslim. Ini perbandingan-perbandingan yang sangat tidak adil sekali. Di mana Kartosuwiryo misalnya, di saat Soekarno di penjara. Itu sama aja kayak mengatakan, kamu di mana ketika saya susah? Kadang-kadang kita nggak melihat ada hubungannya. Kadang-kadang kita nggak melihat ini adalah sebuah hubungan yang fair untuk dibahas. Atau di mana bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika bendera merah putih dinaikkan, lalu kemudian dinaikkan bendera Belanda yang merah putih biru, lalu kemudian diturunkan, dirobek yang warna birunya, terus dinaikkan lagi. Di mana bendera la ilaha illallah? Kok sekarang bisa-bisanya sok-sokan lalu kemudian dikibarkan kemana-mana seolah-olah negeri ini adalah negara Islam. Ini pertanyaan yang tendensius dan tidak adil. Tidak adil, tendensius, dan salah. Sama aja kayak ada orang mengatakan, di mana ada tahu dan tempe ketika orang-orang barat bikin steak misalnya. Itu pertanyaan yang nggak fair, pertanyaan yang nggak benar, pertanyaan yang salah. Kan kita sudah tahu. Cobalah belajar sejarah, cobalah baca sejarah. Jangan kemudian kita cuma modal sejarah di tahun-tahun tertentu atau kita punya tendensi karena dia keluarga kita, lantas kita menafikan perjuangan orang-orang yang lain. Itu kan juga nggak etis. Itu kan juga sesuatu yang mungkin menyakiti orang-orang yang lain.
Tapi kalau kita mau coba untuk baca sejarah, kita tahu bahwa negeri ini dulunya adalah Indonesia. Sebelum ada Indonesia itu adalah sebuah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini kemudian hidup dan mereka happy, mereka damai, mereka nggak ada masalah. Yang terakhir adalah kerajaan Mataram Islam yang ada di Jawa dan beberapa kerajaan-kerajaan yang lain yang ada di Sumatera. Lalu datanglah Belanda dengan penjajahannya, dengan kemudian kepongahannya, dengan slogan 3G, Gold, Gospel, Glory. Mereka datang satu kapal, mereka menginginkan perluasan kekuasaan Belanda, kerajaan Belanda. Lalu kemudian mereka datang untuk mengambil gold, mengambil uang, mengambil rempah-rempah untuk dijual, di mana rempah-rempah pada saat itu menurut beberapa catatan lebih berharga daripada serbuk-serbuk emas. Lalu kemudian selain itu mereka juga ingin menyebarkan God. Jadi Gold, Gospel, Glory, Gospel ya atau God, atau menyebarkan agama mereka, menyebarkan misi-misi mereka dalam agama. Sehingga ini adalah tiga misi yang dirangkai dalam satu kerjaan, dalam satu aksi. Ketika datang mereka, tentu saja orang-orang yang ada di Nusantara menolak. Motifnya banyak. Ada karena motif ekonomi, ada karena motif kekuasaan tanah, ada karena motif agama.